Hai everyone, kembali lagi di siaran Siniar Semantang. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang nih. Maka dari itu perkenalkan aku Tasya Dan aku Raisa yang akan menemani kalian selama podcast hari ini. Nah, episode kali ini bakal jadi episode yang spesial banget loh, Sya. Kenapa nih Rai? Karena hari ini kita kedatangan tamu dari alumni SMA Negeri 1 Batang yang pernah mengajar pendidikan di negara Jerman loh. Wah, keren banget tuh Rai. Mending kita kenalan dulu yuk sama tamu kita pada podcast hari ini. Selamat sore Kak, mungkin bisa perkenalan dong ke teman-teman di rumah sekalian. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Sarah. Bisa juga dipanggil Putri. Saya dulu lulusan Semantang 2007 gitu. Saya kerjanya sebagai IT Business Analyst. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya buat Kak Sarah yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir ke podcast kita pada hari ini. Nah, teman-teman, Kak Sarah ini merupakan alumni SMA Negeri Batang yang terkenal dengan prestasinya nih. Beliau mendapat kesempatan untuk terbang dan belajar di negara Jerman. Wah, keren banget ya Raya. Ya. Kak Sarah apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau baik. Mungkin kita bisa beri tepuk tangan dulu untuk Kak Sarah. Daripada kalian penasaran terus nih, mending kita langsung aja ke topik pembahasan yang pertama. Kak Sarah nih mendapat kesempatan belajar dan meniti karir ya di negara Jerman. Itu kan suatu hal yang membanggakan ya Kak. Lalu apa sih yang membuat kakak itu memilih negara Jerman untuk tempat kakak mengembangkan diri? Oh. Itu ceritanya panjang banget ya. Jadi dulu tuh kan waktu 2006 kan ayah saya kan kebetulan sakit kan, kanker. Terus pas bapak sakit itu kebetulan ada Piala Dunia. Nah, jadi bapak kan suka nonton bola. Otomatis saya juga ikutan nonton juga, nemenin kadang sampai malam gitu. Nah, di situ Jerman tuh kebetulan jadi hostnya kan. Nah, pas di situ tuh ngelihat kayak orang-orang di Jerman tuh kayaknya pas waktu itu tuh kayak hangat gitu orangnya. Terus negaranya tuh kayaknya enak gitu kan maksudnya. Terus mereka juga mainnya kan bagus. Bolanya maksudnya dalam artian mereka tuh kayak nggak pernah sombong dan mainnya kayak konsisten gitu. Makanya suka nih sama Jerman. Nah, pas kebetulan kan emang dari dulu pengennya IT kan. Karena ya misalnya pas nonton apa kebetulan kayak oh menarik nih IT gitu kan. Karena ngelihat ada yang komputer, terus kadang kayak di layar tuh kayak biru-biru kayak ada programming gitu kan. Terus kayak kok kayaknya seru gitu kan. Makanya pengen komputer nih IT. Tapi kan waktu itu belum tahu negara apa, kan bisa juga mungkin di Jepang atau di mana gitu kan. Nah, kebetulan karena Piala Dunia, terus bapak sendiri, kayaknya kamu seneng banget ya sama Jerman, sampai kayak tergila-gila gitu. Dulu sampai punya buku tuh, covernya itu isinya kayak Michael Ballack, terus Lukas Podolski gitu kan. Terus akhirnya bapak bilang ini, ya udah kamu kapan-kapan kalau misalnya ada ini, pengen bapak kamu kuliah di sana gitu. Tapi waktu itu kan emang belum kesampaian karena kan bapak kan meninggal dunia. Jadi terus aku mikir pengen kesana tapi nggak pernah kepikiran lagi gitu. Nah, kebetulan pas ada kayak akhirnya mencari tahu gimana sih caranya biar bisa kayak kuliah di sana ataupun kerja di sana gitu. Terus akhirnya ya udah Jerman ya, makanya pengen banget kesana gitu. Terus apa sih kegiatan yang Kak Sarah lakuin selama di Jerman? Selama di sana jadi pertama kali pas aku datang ke sana itu aku tuh magang dulu di sana. Jadi kan waktu itu aku dapat kesempatan beasiswa gitu dari pemerintah sana untuk kerja di sana. Karena kan kebetulan pemerintah Jerman kan lagi butuh banget kayak profesional tapi di bidang IT, kalau nggak kedokteran, insinyur gitu untuk di sana. Terus dapat beasiswa ini, terus bisa magang di sana. Nah, setelah magang ternyata dapat penawaran kerja di sana gitu. Jadi akhirnya ya kerja. Terus juga setelah kerja bisa kuliah juga, karena kan tadinya mikirnya pengen kuliah, tapi kan kalau kuliah kan harus biaya sendiri kan mahal ya. Jadi aku cari cara lain gitu, gimana sih caranya biar bisa kuliah di sana tapi tanpa harus memberatkan orang tua gitu. Jadi akhirnya cari tahu akhirnya dapat penawaran untuk kerja di sana gitu. Terusnya ya kerja kuliah. Terus kadang olahraga, suka zumba gitu. Terus Part-time ya Kak?
Apa ya? kerjanya? Pas waktu kuliah part time, tapi pas sebelumnya ya full time dulu. Karena kan kalau kamu pengen kuliah di sana, kamu kan harus punya apa ya, kayak deposit gitu loh. Jadi kayak uang deposit yang di sana. Jadi mereka tahu kalau kamu misalnya nggak punya uang, kamu masih bisa hidup di sana gitu. Jadi kayak deposit money gitu. Nah, karena aku udah kerjanya udah full time, terus dapat permanent resident, jadi udah nggak perlu lagi apa namanya deposit money itu. Terus akhirnya aku bisa kuliah sambil kerja gitu. Jadi kerja dulu, baru kemudian kuliah gitu. Terus awal kakak tuh bisa kepikiran buat S2 di Jerman tuh gimana sih? Boleh dong di-share pengalaman Oh, kenapa pengen kuliah S2 di sana? sama perjalanan karir Kak Sarah tuh gimana dari awal sampai Oh, oke. Jadi waktu lulus kuliah kan sebenarnya di program aku S1 itu emang udah ada magang di sana kan. Magangnya itu kan emang program dari kampus. Terus aku mikir kan kalau magang kan berarti bukan dari effort dari aku sendiri nih untuk bisa ke Jerman gitu. Nah, aku pengen juga dong punya maksudnya usaha aku sendiri untuk ke Jerman gitu. Dan juga aku ngerasa mungkin kalau S1 doang ilmu aku ini aja gitu, jadi aku pengen belajar lebih gitu, nggak cuman sampai di situ aja, stuck di situ gitu. Jadi akhirnya pas S1 lulus, tapi aku nggak langsung S2 ya, karena kalau kata dosen aku kalau misalnya kamu udah lulus itu jangan langsung S2 gitu, karena setelah kamu lulus kan kamu belum tahu kamu mau ngapain, jadi mending kerja dulu, entah itu setahun, jadi kamu bisa langsung turun kerja, maksudnya langsung di dunia kerja. Terus kamu bisa tahu nih, oh ya kira-kira aku mau kerjanya nanti di bidang apa sih. Jadi pas kamu ambil S2 pun kamu udah tahu kamu oh ya pas aku kerja itu ternyata yang bidang ini tuh lebih menarik daripada yang sekarang aku lakuin. Jadi kamu pun pas ambil major S2 kamu tahu oh aku mau ngambilnya spesialisasinya di sini gitu. Nah, makanya pas aku ambil S2 pun ya aku udah kayak oh ya aku pengennya ambilnya yang ini. Nah, terus pengennya ya udah di Jerman gitu. Dari situ baru kemudian ya udah ke Jerman. Cuman karena emang pas ke Jerman apa ya uangnya kan harus banyak. Jadi aku mikir lagi kira-kira apa ya, aku nggak mau ngerepotin orang tua aku. Ya udah berarti nggak mungkin dong pakai cara misalnya yang orang-orang biasanya kan kuliah di sana terus habis itu apa namanya ambil S2 atau beasiswa gitu. Jadi aku cari cara lain, ya udah caranya ya itu cari kerjaan dulu. Cuman waktu itu nggak tahu caranya gimana. Pas kebetulan itu ada apa ya kayak semacam organisasi dari pemerintah Jerman yang nawarin beasiswa untuk kuliah untuk kerja di sana gitu. Nah, setiap kali mereka ada seminar, workshop, aku datangin terus sampai akhirnya si advisornya itu kenal gitu. Kayak kamu lagi gitu kan. Terus akhirnya karena kenal, ya udah pas kebetulan mereka ada pilot project yang untuk fresh graduate kuliah di Jerman. Ya udah mereka kerja di Jerman, akhirnya si kakaknya ini telepon, "Sarah, kita ada pilot project nih buat kerja di sana. Kamu mau ikutan nggak?" gitu. Terus aku bilang, "Oh ya boleh." Terus akhirnya ikutan, ternyata keterima kan. Jadi dari Indonesia ada 10 orang. Dari India 10 orang, Vietnam 10 orang gitu. Nah, terus akhirnya dari situ mereka ngasih kita les bahasa Jerman 3 bulan super intensif dari pagi sampai sore, dari jam 9 sampai jam 4 setiap hari selama 3 bulan. Habis itu kerja di sana pun kita dicariin tempat magang dulu. Tapi kan tetap bukan berarti dicariin tuh gampang ya, karena banyak juga yang balik lagi ke negara asal gitu. Jadi tetap kayak kita pun harus bekerja dengan baik gitu. Kayak nunjukin ini loh, aku jauh-jauh dari Indonesia bisa kerja gitu. Jadi akhirnya ditawarin posisi full time, terus akhirnya bisa kerja di sana gitu. Setelah kerja baru kemudian ngumpulin duit, baru deh S2 gitu. Itu pasti untuk mencapai fase tersebut itu pasti nggak mudah ya kak. Apalagi kakak itu kerja kuliah itu gimana sih kak, kakak memanage waktunya untuk kerja kuliah, terus juga apa aja rintangan yang kakak hadapin selama di Jerman itu, dan gimana cara kakak itu mengatasinya? Oke. Kerja kuliah iya sih benar. Jadi kalau di sana itu enaknya itu, kalau di sini kan mungkin kita nggak pernah nemuin perusahaan yang nawarin kayak kuliah sambil kerja, kayak masih jarang banget. Kalau di sana itu
mereka tuh memberikan kita kebebasan untuk nentuin, misal aku pengen loh 1 minggu ini kerja cuma 20 jam atau berapa jam gitu, itu terserah kita. Misalnya iya karena aku pengen kuliah gitu, jadi kalau aku sendiri bebas gitu nentuin jadwal kerja gitu kapan, mau kuliah itu aku kapan. Yang penting udah didiskusiin dulu sama misal bosnya. Jadi misal aku bilang, Pak, Bu, aku mau kuliah nih mulai tahun depan gitu, boleh nggak? Terus ntar kira-kira nanti aku kerjanya 20 jam di kantor, 20 jam kuliah gitu. Terus nanti time manajemennya gimana gitu. Nanti kita biasanya nentuin sendiri gitu. Jadi kayak nggak bisa kayak dulu yang bebas jalan kemana, karena kan banyak tugas, terus kadang karena harus kerja juga gitu, dan juga lebih harus hemat karena kan penghasilannya lebih sedikit ya, kayak setengahnya dari yang biasanya gitu kan. Jadi harus ada yang dikorbankan gitu. Terus apa sih cara mengatasi apa tadi? Cara mengatasi kayak rintangan-rintangan yang kakak temui ketika di Jerman. Ketika di Jerman apa ya, kalau misalnya kadang yang bikin aku kadang suka kaget pertama kali, misalnya kadang mereka tuh kalau ngomong itu langsung gitu, mereka suka nggak suka. Kan kalau buat orang Jawa kan kayak gitu kan, kayak piye sih gitu kan, kayak to the point gitu kan. Terus kita kayak shock, tapi lama kelamaan ya udah biasa gitu, karena mereka ngomong kayak gitu tuh bukan bermaksud untuk mengkritik kita gitu, karena emang mereka ya to the point aja orangnya. Tapi kalau aku sih emang lebih suka yang kayak gitu kan, karena lebih enak aja gitu, jadi nggak ada drama atau apa, langsung ngomong suka-suka nggak. Nah misalnya ada contohnya lagi, kadang kalau orang kita kan misal jam 5 udah harus pulang gitu kan, terus teman bilang Mbak, aku ditulungi sih, tolong dong aku mau ini aku mau ngirim barang nih misalnya. Kalau mereka tuh sorry gue mau pulang gitu, jadi dia langsung bilang aku mau pulang, aku nggak bisa besok, padahal kadang itu penting gitu. Tapi ya mereka orangnya gitu, kayak misal udah saatnya pulang ya udah pulang gitu. Makanya next time lain kali kamu harus lebih better dalam time management gitu. Kamu harus tahu kapan kamu harus begini gitu. Dari situ ya belajar juga gitu. Jadi ya udah gitu aja. Gitu ya. Terus juga pasti kan salah satu rintangan Kak Sarah nih ada di bahasa. Gimana sih cara Kak Sarah tuh buat komunikasi, apalagi komunikasinya menggunakan bahasa asing kan, terus juga orangnya beneran straight to the point banget. Jadi gimana sih cara Kak Sarah tuh buat komunikasi sama orang-orang di Jerman? Oke. Kalau pas belajar bahasa Jermannya, kalau dulu kan aku sering ikut les gitu kan, dan sebelum berangkat pun udah ada kayak persiapan kan untuk bahasa Jermannya. Pas nyampe di sana aku termasuk yang lumayan aktif, maksudnya dalam artian kan kalau di sana itu ada yang namanya Meetup tuh kayak itu ada aplikasi portal. Nah di situ tuh ada banyak banget kegiatan gitu, entah itu mau nari, mau olahraga bareng. Nah salah satunya tuh belajar bahasa. Nah di yang belajar bahasa itu jadi ada satu host, dia akan ngundang orang untuk datang ke kafe gitu. Pas datang ke kafe itu ya ntar hostnya itu kita sebagai orang yang pengen belajar bahasa Jerman nih, datang aja ke kafenya, ntar mereka akan kayak ngajakin ngobrol gitu di kafe santai gitu. Nah di situ kenalan banyak orang yang pengen belajar bahasa Jerman, terus ya udah ngobrol-ngobrol santai. Nah di situ kayak jadi belajar ngobrol aja gitu, terus juga kenalan sama nggak cuma orang Jerman aja ya, karena kan itu berarti internasional, jadi kenalan sama orang-orang yang lain, maksudnya dari negara-negara yang lain, terus belajar kultur mereka juga. Dan juga misalnya dari lagu atau dari dengerin berita gitu. Kalau berita kan biasanya mereka nggak terlalu cepet ya, jadi agak lebih tertata, jadi lebih bisa dipahami gitu. Jadi tiap hari dengerin berita gitu. Itu sih. Belajar bareng aja ya Kak? Iya, belajar bareng, dengerin berita, baca juga kadang misal Instagram gitu, kadang suka ada berita apa gitu, yaudah dibaca aja gitu. Oke Kak, bicara selain bahasa, kita pasti kalau ke luar negeri pasti nemuin culture shock ya nih kan. Nah, ketika kakak menginjakan pertama kali itu ke negara Jerman, culture shock apa sih yang kakak temuin selain mungkin orang-orang yang straight to the point kayak tadi? Culture shock yang lain ya, apa ya? Mungkin
sebenarnya kayak kalau orang Indonesia itu kan kalau misal bilang, oh aku Pak Teko, aku mau datang nih jam 2 gitu. Kadang kan mereka datangnya pasti molor gitu kan. Nah, ngaret. Nah, kalau di sana tuh kalau misal jam 2, ya udah jam 2 kurang 5 itu biasanya mereka udah di sana. Mereka mungkin nggak langsung ngetok pintu, nunggu di luar, baru setelah jam 2 baru mereka muncul gitu. Nah, itu kadang mungkin kalau buat beberapa orang kaget gitu kan. Tapi ya udah itu jadi kayak karena udah tahu kayak gitu jadi lebih ini lagi gitu. Terus culture shock yang lain itu yaitu ya kalau to the point emang ya ini sih apa namanya, kadang misalnya mereka bilang, oh, aku nggak suka nih ini, ya itu juga bikin kayak kenapa gitu kan, nggak ngerti. Tapi mereka biasanya kalau kayak gitu tuh pasti ada alasannya, jadi selalu dijelasin gitu. Terus misalnya mereka tuh ini semboyannya itu work hard, play hard. Jadi apa ya, kalau misalnya weekend mereka tuh kadang kayak party atau apalah itu benar-benar kayak gila-gilaan. Tapi kalau pas di kantor ya udah settingannya ya kantor gitu. Walaupun misal kemarin dia baru ngapain gitu, entah itu pergi dari mana atau party atau ngapain gitu, pas kerja ya kerja gitu. Jadi nggak ada alasan aku kemarin capek gini-gini terus kerjanya kayak malas-malasan, tuh nggak kayak gitu. Nah itu kayak yang menurut aku ya jadi kayak kita harus banyak belajar juga yang kayak gitu. Karena kadang kalau habis dari mana capek, lesu, terus kayak kesel atau apa gitu kan. Tuh. Tapi ya sebenarnya kalau culture shock malah aku lebih shock pas balik lagi ke sini. Kenapa tuh Kak? Iya, karena apa ya? Gimana ya, itu karena yang tadi itu misalnya kayak pas janjian, tapi ya misal janjian jam berapa, datangnya jam berapa, karena mungkin kebiasaan di sana juga kan. Terus kadang misal pesan sesuatu barang, dia ngasih nih, aku nanya misal per meternya harganya berapa gitu, ntar orangnya bilang misal 1.000 gitu. Ntar pas oh ya udah lihat kondisinya aja, mau ngecek misalnya mau bikin apa ya, bikin sesuatu lah barang gitu ya. Oh ya udah ntar datang aja ke rumah, mau lihat kayak apa nanti mau ditaruh di mana gitu. Ntar pas datang ke rumah kadang harganya jadi beda gitu. Jadi kan kayak apa sih gitu kan, kayak kan kayak kok gini gitu kan, harusnya kan harga kan sama ya, mau dengan siapapun itu kan harus disamain. Kadang halnya seperti itu. Paling ya itu aja sih. Sama ya. Terus gimana sih cara Kak Sarah buat survive dari berbagai macam culture shock selama di sana tuh gimana? Oke. Kalau survive itu, misal kamu nih dari SMA pengen kuliah di sana gitu ya. Kan terkadang kita itu karena di tempat baru mungkin, jadi kita masih bingung gitu. Dalam artian kalau teman kamu bilang gini, kamu ngikutin gitu. Jadi kita tuh harus kayak punya prinsip gitu loh. Misal kita orang timur, orang Indonesia, jadi ya kamu kan punya prinsip sebagai orang timur tuh seperti apa sih gitu. Ya udah, selama kamu tidak melanggar prinsip kamu, ya kamu enjoy aja di sana gitu. Jadi kalau misal mereka ngajakin apa atau gimana, boleh misal kamu ikut atau ngapain gitu kan. Tapi ketika itu udah melanggar prinsip ya kamu bisa bilang, oh sorry ya aku gini. Dan enaknya mereka tuh nggak akan kayak kok kamu norak nggak mau gini kan. Kalau di sini kadang gitu kan, kalau di sana kan mereka lebih menghargai prinsip kamu itu seperti apa gitu. Jadi ketika kamu misalnya menolak pun kamu harus memberi alasan karena seperti ini. Jadi mereka lebih paham dan kamu pun bisa survive di sana tanpa kamu perlu untuk berubah menjadi orang lain gitu kan ya. Jadi kamu tetap menjadi diri, misalnya Tasya jadi Tasya yang dulu, Rasa juga iya gitu kan. Jadi kamu nggak perlu berubah jadi orang lain untuk bisa diterima di sana gitu aja sih. Jadi ya be yourself gitulah. Saling menghargai aja ya. Saling menghargai aja gitu. Wah, itu informasinya itu menarik banget ya Kak. Terus nih, aku mau tanya nih Kak, terkait motivasi Kak Sarah buat terbang ke Jerman. Terus reaksi keluarga Kak Sarah itu gimana? Apa didukung atau malah sebaliknya nih? Oke. Kalau reaksi keluarga pasti kan emang dulu kan sebenarnya
pengen dari bapak pun pengen. Terus kan udah akhirnya magang di sana. Terus aku bilang aku pengen kuliah di sana lagi gitu kan. Jadi ya kaget juga. Tapi tetap ya akhirnya diizin karena waktu itu sebenarnya pas di magang di sana itu kan aku ketemu ada kenalan orang Indonesia tapi udah jadi WNA di sana ya. Terus nawarin, kamu mau nggak dapet beasiswa? Maksudnya dia mau nawarin beasiswa kuliah di sana. Terus aku sampein ke ibu bilang janganlah kalau beasiswanya kayak di bukan dari instansi apa gitu kan yang benar-benar ada gitu kan, jadi jangan gitu kan. Terus akhirnya oh ya udahlah kalau nggak diizinin. Terus aku bilang gini, Bu, tapi ntar kalau aku cari sendiri dan emang benar-benar beasiswa dari misalkan pemerintah sana atau dari kampus mana harus disetujui loh, aku benar-benar cari. Terus akhirnya benar-benar aku cari beasiswa itu buat kerja di sana. Terus akhirnya tuh aku dapat ini nih tawaran ini, dapat beasiswa untuk kerja di sana gimana. Terus akhirnya ya udah ibu akhirnya nggak bisa nolak karena kan aku benar-benar cari sendiri gitu dan emang dari pemerintah sana juga, jadi kayak ya udah akhirnya ya udah mau nggak mau harus diizinin karena ibu udah janji bilangnya oh ya nanti kalau kamu dapat yang lainnya ibu izinin tapi kamu harus usaha sendiri gitu. Jadi akhirnya aku benar-benar cari beasiswa itu sendiri terus dan dapat, ya udah makanya oh ya udah gitu. Walaupun pasti ya sedih ya yang namanya orang tua, tapi ya makanya senangnya ibu aku menepati janjinya gitu maksudnya gitu. Jadi keluarga tetap support ya Kak. Yeah, Oh iya Ren, kamu sadar nggak sih tempat kita ini beda dari podcast episode sebelumnya? Iya juga ya, kenapa sih kok kayak beda gitu loh dari episode sebelumnya? Iya jelas beda dong, ternyata kita ini ada di cafe punya Kak Sarah, Cafe Space Blue. Boleh minum dulu nggak? Boleh Kak. Keren banget ya Mas. Iya, mending kita langsung tanya-tanya aja ke Kak Sarah. Gimana sih awal Kak Sarah bisa kepikiran gitu buat cafe ini, kayak dari awal tuh gimana sih ceritanya? Oh, kalau dari awal karena kan kakakku, keluarga aku tuh suka ngopi kan. Jadi tiap malam tuh pasti kita ngopi terus nonton TV bareng atau ngapain bareng gitu lah, kayak ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Makanya mikir dulu banget tapi ya kayak wah kayaknya seru ya nanti kalau misalnya ya suatu saat nanti bikin kafe kita bisa ngopi bareng di sana gitu. Terus akhirnya ya udah makanya pas di Jerman terus Kak bilang yuk bikin kafe yuk gitu. Ya awal mulanya sih kayak gitu karena emang seneng ngopi kan gitu. Kalau dari background sendiri aku nggak punya background F&B sebenarnya, cuman aku suka makan, suka masak juga. Makanya ya udah kayaknya ya udah bikin ini gitu. Oh iya, kita berdua ini penasaran nih Kak. Apalagi mungkin teman-teman siaran di rumah ini juga pasti penasaran nih. Kalau kesini namanya Space Blue. Itu kita mau tanya nih Kak, kenapa sih kafe ini dinamain Space Blue Kak? Sebenarnya gimana ya? Jadi karena kita suka warna biru aja sih. Makanya ada blue-nya. Terus kalau space-nya tuh kayak lebih tempat untuk kayak semacam nongkrong gitu dengan tema warna biru gitu, makanya Space Blue gitu. Tapi nggak ada arti yang khusus gitu sih, karena emang suka biru aja. Oh gitu ya. Terus dari nama Space Blue ini kira-kira apa sih konsep yang Kak Sarah ambil buat bangun cafe Space Blue? Oke, jadi pas aku di Berlin kan aku suka makan misalnya Korea, Jepang, Vietnam dan lain-lain gitu. Makanya aku pengen konsep awalnya itu biar orang Batang tuh bisa ngerasain masakan Korea, masakan Vietnam, Jepang, itu awalnya seperti itu. Terus dibikin juga dengan konsep yang nyaman karena biar mereka juga bisa misalnya di sini bisa kerja juga gitu, kayak co-working space gitu, bisa ngafe sambil kerja kayak gitu. Cuman ternyata orang Batang itu nggak terlalu suka banget sama kayak masakan kayak Korea, Jepang gitu. Mungkin mereka belum terbiasa. Jadi semakin kesini ya menu-menunya pun akhirnya disesuaikan dengan pasar yang ada di Batang, yang mana mereka lebih suka masakan lokal gitu. Jadi ya udah akhirnya yang mau nggak mau kita harus ngikutin gitu kan gitu. Keren banget ya Sya.
Kira-kira susah nggak sih Kak ini bangun kafe pertama kali, apalagi harus bersaing juga dengan kafe-kafe yang sudah ada? Mungkin bisa diceritain nih tantangan-tantangan ketika awal-awal bangun kafe. Tantangannya pasti banyak, apalagi jadi curhat ya. Jadi pas pertama kali aku kan pindah ke sini itu setelah berapa tahun ya, dari 2000 ya mungkin 15 tahunan gitu kali ya. Ya sekitar segitulah. Keluar dari Batam maksudnya kan, kuliah, kerja, terus ke Jerman. Jadi kayak teman-teman pun udah nggak terlalu kontak banget, jadi hanya sedikit gitu temennya, jadi circle-nya semakin sedikit. Jadi itu kayak tantangannya di situ, karena kan kalau kamu pengen punya usaha di Batam gitu, kamu harus punya banyak kenalan, networking gitu. Sementara teman-teman aku tuh di sini masih yang deket ada, tapi kan nggak banyak gitu kan. Jadi yang pertama itu, jadi kayak wah orang duwe konco nang kene gitu kan. Jadi kayak sepi gitu kan. Terus makanya harus membuka diri, networking, misalnya ikut komunitas apa gitu yang ada di Batang. Sekarang aku ikut basket misalnya, terus aku ikut komunitas kelas inspirasi, misalnya kayak ngajar gitu kan. Terus tantangan selanjutnya adalah memahami pasar Batang tuh kayak apa sih, orangnya tuh sukanya makannya apa. Nah itu yang kalau aku rasanya mungkin salahnya di situ, karena ternyata Batangnya dulu pas aku keluar dari Batang sama Batang yang sekarang itu ya udah berubah aja gitu, nggak sama kayak dulu gitu kan. Jadi ya salah satunya tanahnya seperti itu. Makanya ya banyak juga kayak misal kalau mau bangun pun harus ngerti bangunan tuh gimana biar nggak dibohongin atau apa semacam kayak gitu kan, harus ngerti ininya ya banyak lah. Terus kayak strategi marketingnya gimana gitu, terus pemilihan menunya juga, karena ini kan aku bikin menunya itu ngedevelop sendiri ya, menu masakan yang di dapurnya ini coba-coba sendiri aku sama kakakku, jadi nggak pakai konsultan gitu kan. Jadi kayak bikin sendiri, cari-cari sendiri, minumannya juga kayak gitu. Makanya salah satu tantangannya di situ. Tapi ya tetap masih tetap harus banyak belajar, dari tetap tiap hari harus banyak belajar. Berarti ada rencana buat menu baru juga Kak? Kalau misalnya iya, ada. Pasti kayak ya ada sih kayaknya sih kayak gitu. Ada menu baru. Gitu. Teman-teman siaran tunggu ya menu baru dari Space Blue. Wow. Iya. Ternyata banyak liku-likunya ya Kak? Iya. Aku lihat tuh kayak nggak semudah yang dibayangin gitu, bisa kayak di Jerman kerja, dan menurut aku perjalanan karir Kak Sarah tuh bener keren banget. Tepuk tangan dulu buat Kak Sarah. Terakhir nih Kak, mungkin bisa nggak sih kasih tips and trick, pesan-pesan gitu buat teman-teman siaran nih di rumah yang mungkin masih ngerasain gitu kayak pengen kuliah di luar negeri tapi belum tahu nih harus mulai dari mana. Ini bisa dikasihin Kak pesannya? Tips and trick, oke. Jadi kalau menurut aku yang pertama itu adalah mungkin kan tadi ada pertanyaan nih, misalnya harus gimana sih reaksi orang tua ketika kamu mau keluar negeri ke Jerman. Jadi mungkin pertama-tama kalian harus ini ke diri kalian sendiri. Misalnya kalian harus bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, terus misalnya mandiri. Jadi maksudnya bertanggung jawab itu mungkin di rumah ketika ibu kesusahan atau apa dibantu, semacam kayak gitu. Terus misalnya kalian pulang malam, janji Pak aku mau pulang jam segini, ya harus jam segitu gitu. Jadi ketika kalian seperti itu ke diri kalian, itu akan menimbulkan kepercayaan dari orang tua. Jadi ketika orang tua kalian percaya, oh ternyata anakku bisa dijual kayak gini, misalnya mau keluar negeri, jadi pasti ada restu dari orang tua, dan ibu pun pasti akan mendoakan kayak gitu, mendoakan kalian gitu kan. Jadi untuk mendapatkan restunya dengan cara menjadi pribadi yang baik gitu ya. Terus ketika kalian menjadi pribadi yang baik, itu kan akan terpancar ya. Dalam artian maksudnya ketika kalian ngobrol sama orang gitu, orang tuh akan lihat, oh ini kok kayaknya anaknya baik nih. Terus kalian cerita, oh aku pengen keluar negeri tapi nggak tahu caranya. Jadi ntar yang orang yang kalian ajak kenalan tuh kayak,
oh aku kenal ada orang ini, dia pernah kuliah di sini, jadi kayak emang mengkonekkan kamu dengan orang lain, jadi kayak informasinya dari situ. Terus juga jangan pernah patah semangat, maksudnya ketika kamu tahu apa yang kamu mau, ya pertama memang kamu harus tahu apa yang kamu mau kan. Oh aku pengen kuliah ke luar negeri, kamu harus cari tahu gitu, rajin cari tahu, nggak cuman aku pengen tapi aku nggak tahu, ya udah diem aja, nggak kayak gitu. Maksudnya kamu harus, apalagi zaman sekarang itu informasi itu ada di mana-mana gitu kan. Kalau zaman kakak dulu tuh malah internet tuh kayak nggak ada, maksudnya ada tapi mahal dan susah, koneksinya jaringannya juga jelek kan, jadi susah gitu kan. Nah kalian tuh sekarang anak-anak zaman sekarang harusnya lebih gampang buat cari informasi mengenai kuliah ke luar negeri. Apalagi ada ChatGPT misalnya. Misal kalian mau apply kuliah, kalian butuh bikin resume atau apa kan itu lebih gampang. Walaupun saya tidak menyarankan ya. Iya, maksudnya bikin aja sendiri gitu kan. Ya itu pokoknya harus semangat untuk mencari, mencapai mimpi kalian tuh kalian harus semangat apapun itu, nggak cuma sekolah keluar negeri. Apapun itu mimpi kalian tuh harus rajin cari tahu gimana sih caranya kalau mau begini tuh. Terus nggak cuma semangat mencari tahu, tapi juga melakukan gitu. Jadi ada tindakannya gitu, nggak cuman pengen ini caranya begini tapi nggak ada realisasinya gitu kan, percuma. Jadi harus tetap semangat terus cari tahu, karena sekarang website itu banyak banget, kayak untuk dapat LPDP itu tuh banyak banget. Dan seandainya nanya tapi nilaiku elek, itu gimana? Ya nggak usah takut gitu, maksudnya kan kita nggak tahu yang namanya rezeki itu kan masing-masing gitu kan. Jadi kalau kamu pengen ya kamu harus kejar gitu, apapun itu resikonya, yang penting itu tidak melanggar agama, udah gitu doang. Jadi tetap harus selalu dikejar gitu mimpi itu, jangan pernah, ya pokoknya intinya harus berani tapi jangan nekat gitu. Gitu aja sih. Terima kasih banyak ya Kak Sarah untuk pesan-pesannya. Semoga teman-teman siaran di rumah bisa ikutin nih tips dan triknya ya. Iya. Kisah dari Kak Sarah tadi inspiratif banget ya, Rai. Iya. Kita jadi belajar banyak kultur tentang negara Jerman, terus juga berbagai macam tips nih buat Kak Sarah yang semoga berguna buat teman-teman siaran di rumah. Benar, pastinya juga bermanfaat banget buat teman-teman yang ingin menimba ilmu di luar tanah air seperti Kak Sarah. Oh ya, sebelum kita tutup podcast episode kali ini, kita ada hampers kenang-kenangan nih buat Kak Sarah. Apa tuh hampersnya? Ini sih Kak. Oh ya, makasih. Iya. Semoga Makasih. sukses. Oh ya, thank you. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman siaran yang udah nontonin kita dari menit awal sampai selesai. Aku Raisa Dan aku Tasya. izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Episode selanjutnya. Bye-bye.